Anak raja menangkap balam pergi ke Taluk. Dari bunyi sambutan salam nampaknya jamaah ini terlalu khusyuk. Anak raja menangkap balam di Tembilahan. Dari sambutan salam nampaknya jamaah ini mungkin juga kedinginan. Anak raja menangkap balam di Kota Batak. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum dapat kue kota. Itu tanda kita di bumi Melayu lancang kuning. Banyak juga pejabat-pejabat yang mau datang itu stres dia membuat pantun di pesawat. Pertemuan kita di pagi hari yang penuh berkah hari Jumat ini karena izin Allah. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Dia yang mengajarkan kita tentang Allah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala al Sayyidina Muhammad. Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Pekanbaru Riau, Pak Muhammad Nur, merasa kurang nyaman kalau memanggil saya Ustadz, maka beliau memanggil saya Kiai. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikatnya, lain tempat, lain pula tradisinya. Jadi kalau di Sumatera Barat itu tidak dipanggil Ustadz, dipanggil Buya. Dari bahasa Arab juga, Buya artinya ayahanda. Tapi Buya di Sumatera Barat tak boleh dibawa ke Aceh. Karena Buya di Aceh itu buaya. Kalau di Aceh dipanggil Tengku. Jadi kalau saya di Sumatera Barat, Buya Abdul Somad. Kalau sampai di Aceh, panggil Tengku. Tengku di Aceh tak pula boleh bisa dibawa ke Medan. Karena Tengku di Medan itu artinya bangsawan, raja-raja, keturunan sultan-sultan, panggil Tengku. Kalau di Sulawesi Selatan, Andre Gurutta. Kalau di Riau, Ustadz, Tuan Guru. Ustadz diambil dari bahasa Persia, artinya orang yang banyak ilmu pengetahuan. Makanya rektor tempat kami belajar di Al-Azhar dulu dipanggil Al-Ustaz Ad-Doktor. Al-Ustaz Ad-Doktor Umar Hashim, Ahmad Umar Hashim, artinya profesor. Ustaz itu guru besar. Sampai ke Pekanbaru yang mengajar Iqra dipanggil Ustaz. Itu istilah-istilah. Lalu kemudian dulu orang Jawa sebelum Islam datang, semua benda-benda yang dikeramatkan itu dipanggil Kiai. Makanya tombak, pedang, gong itu dipanggil dengan Kiai. Ada lembu biasa warna hitam, kalau dipanggil putih itu dipanggil Kiai juga. Namanya Kiai Selamat. Makanya kalau ada Kiai tidak bisa baca kitab, itu dipanggil Kiai Selamat. Lembu putih. Setelah Islam datang, mereka tidak menggunakan istilah dari Arab, tapi menggunakan local wisdom, kebudayaan dan keistimewaan yang ada di tanah Jawa dipanggillah dengan sebutan Kiai. Sehingga tidak lagi memuliakan benda, tapi memuliakan al-ulama warasatul anbiya. Jadi kalau Pak Muhammad Nur manggil saya Kiai, penghormatan. Dipanggil Ustadz juga baik, tidak salah. Dipanggil Tengku, kalau Tengku Aceh juga bagus. Tengku Melayu, darahnya masih merah, belum biru. Karena kalau menjadi Tengku mesti darah biru. Hanya saja ada beberapa orang, Ustaz Somad ini belum layak dipanggil Kiai, kata dia. Kenapa? Karena kemana-mana masih pakai celana panjang. Kalau Kiai itu mesti pakai sarung. Dan syarat-syarat yang lain tak boleh disebutkan, nanti sakit hati ibu-ibu. Bapak Deputi Perwakilan Bank Indonesia untuk Riau di Pekanbaru, bapak-bapak insan perbankan beserta ibu-ibu semua yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah semua kita ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya senang sekali mendapat kabar bahwa ternyata di Bank Indonesia ada kajian bulanan. Saya dulu rutin kemarin, setiap bulan saya mengisi kajian. Baru sejak 2019 sampai sekarang inilah, sudah 5 tahun baru inilah datang. Kalau dulu memang selalu saya kemana. Dan orang pun bilang, kenapa Ustaz tidak mau datang tausiah lagi ke BI? Kalau Tuan pergi ke Padang jangan lupa memberi rendang. Bukan Ustaz Abdul Somad tak mau datang, tapi kan memang tak diundang.
Susah kali lah mengundang Ustaz Somad ini, kata orang. Padahal saya sudah kasih waktunya ke Yayasan Tabung Wakaf Pemwan melalui Ustaz Al-Nob Dinar. 1 bulan itu 5 titik. Sebelum Jumat, khutbah Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh, dan Sabtu duha. Jadi memang saya kasih 5 titik untuk Yayasan Tabung Wakaf Pemwan. Silakan nomor kontak berikut ini sebelum pendaftaran tutup. Jadi tidak ada rahasia, tidak ada yang disulit-sulit. Semuanya karena dakwah ini adalah mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita bekerja menurut ajaran Islam. Jadi jangan bayangkan nabi-nabi itu hanya ibadah, tidak bekerja sama sekali. Nabi Idris, Adam Idris. Nabi Idris itu pekerjaannya menjahit. Sumbernya Ustaz, nama kitabnya Ad-Dasuki ala Ummil Barahid. Itu kitab tauhid yang dipakai di pondok sekolah tempat saya belajar di Al-Jamiatul Wasliyah Medan, Sumatera Utara. Jadi Nabi Idris itu menjahit. Waktu dia sedang menjahit, datanglah iblis membawa kulit telur ayam. Kata iblis, Idris, ya, sanggup tak Tuhan memasukkan dunia ke dalam cangkang telur ayam ini? Sebetulnya jawabannya mudah aja. Dunianya diperkecil masuk ke telur ayam, atau kulit telur ayamnya diperbesar sehingga dunia muat, kan mudah aja. Tapi karena yang nanya iblis, iblis itu kalau nanya dia memang tidak perlu jawaban. Nabi Idris sedang menjahit. Idris, bisa tidak Tuhan memasukkan dunia ke dalam kulit telur ayam? Datang Nabi Idris, tusuknya mata iblis itu sebelah kiri. Tusuknya mata iblis itu pakai jarum. Itulah asal muasal iblis itu matanya buta sebelah. Jadi kita pun begitu. Kalau ada jawab anak itu mau bertanya, memang nyari pengetahuan, kita jawab. Bukan berarti kita ada tanya jawab, ada. Dan saya tak pula mau bawa jarum ini sekarang. Jadi Nabi Idris itu menjahit. Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh alaihissalam hebat, membuat kapal, membuat sampan, perahu, bahtera. Maka ketika dia membuat itu bukan sesuatu yang asing, karena memang dia bisa melakukan itu. Wa alanna lahul hadid. Ada nabi yang dilunakkan Allah, dia bisa memegang hadid, besi. Ada dalam satu surat namanya surat Al-Hadid, besi. Ada juga saya tengok, lupa di jalan mana di Pekanbaru, Al-Hadid, bengkel. Cocok memang, besi kan? Al-Hadid. Ada juga di satu jalan, lupa di jalan. Saya kalau lewat itu saya tengok, rumah makan Abu Lahab. Rupanya ujungnya P, bukan B. Abu Lahab. Oh, Lahab. Tidak salah. Entah masih ada atau tidak rumah makan. Bapak yang tugas di luar kota, kalau bukan baru ini banyak yang unik-unik. Tapi satu rumah makan yang Bapak jangan sampai makan di situ. Di samping Masjid Lamiro. Katanya rumah makan Mini K2. Itu bahaya. Khawatirnya bisa sholat Jumat di telepon rumah. Abang di mana? Di Mini K2. Sampai mana tadi, lupa pula. Jadi Nabi Nuh itu, Nabi dilunakkan Allah. Biji besi itu bisa dipegangnya macam tepung yang lunak. Itu Nabi Daud alaihissalam. Wa alanna lahul hadid, kami lunakkan. Makanya Nabi Daud itu pekerjaannya membuat baju besi. Pegangnya biji besi itu, dibuatnya baju besi. Dulu orang pakai baju besi supaya kalau perang tidak kena tombak tangkai jatungnya. Zaman sekarang pun itu Brimob, tentara yang mau perang, Densus 88 itu pakai baju besi. Lalu kemudian Nabi Daud raja. Di samping Nabi dia seorang raja. Makanya orang barat menyebutnya King David. David itu yang dimaksud Daud. Dan dia punya anak, anaknya raja juga. Namanya Sulaiman. Mereka menyebutnya King Solomon. Raja yang paling hebat kata orang di dunia ini Sulaiman. Sampai-sampai jin Ifrit pun takut kepadanya. Ada pula penulis Indonesia mengatakan katanya kerajaan Sulaiman itu sampai ke Yogyakarta. Sulaiman.
Terserahlah pendapat, namanya juga pendapat kan. Kalau mau bantah ya bantah juga pakai buku, bantah juga dengan argumentasi, sehingga berkembang dinamis. Tapi kesimpulannya bahwa nabi-nabi itu bekerja. Nabi Musa alaihissalam ketika terusir dari istana Fir'aun, dia jalan. Lalu kemudian dibawa oleh 2 orang anak perempuan. Perempuan itu punya ayah namanya Syuaib. Sampai ke rumah Syuaib, kata anak Syuaib, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ya, ayah kan mau nyari karyawan, mau nyari pekerjaan. Iya, inilah orang yang paling tepat ya. Siapa dia? Musa. Loh, kenapa kamu bilang dia? Karena dia punya 2 sifat. Yang pertama al-qawi, kuat. Yang kedua al-amin, orangnya jujur. Ada orang ini kuat tapi tak jujur, jangan pakai. Ada pula jujur tapi tak kuat. Yang lebih parah lagi, udahlah letoy, penipu. Yang paling bagus itu al-qawiyu, kuat dan amin, jujur. Lalu kemudian kata ayahnya, dari mana kau tahu Musa ini orangnya jujur? Berarti kau sudah lama kenal sama dia. Kata anak Syuaib, saya baru kenal tadi ya, baru sejam yang lalu. Waktu itu kami ngantri mau ngambil air, panjang antrian, karena sumur tempat air itu tertimpa batu yang menggelinding dari atas bukit. 30 orang laki-laki mendorong, batu itu tidak bergerak. Akhirnya anak muda inilah yang datang, didorongnya sendirian. Waktu dia mendorong batu itu, antrian panjang, dia bebas ngambil air. Waktu itulah dia panggil kami dari antrian belakang. Ladies first. Yang perempuan so. Itulah aku tahu dia kuat. Oh, jadi baru kenal tadi? Iya. Dari mana kau tahu dia amin? Orangnya amanah. Waktu tadi aku menjunjung air, dia di belakang, aku di depan. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Mohon maaf, nampak lekuk tubuhku. Di saat itu dia berpindah ke depan, kami yang di belakang. Di situ aku tahu dia jujur ya. Jadi perempuan zaman dulu itu bertiup angin baru nampak lekuknya. Sekarang tak ada angin pun nampak. Kalau menanam pokok kaktus, jangan ditanam di tepi-tepi. Kalau menanam pokok kaktus jangan ditanam di tepi-tepi. Saya tahu si ini kurang fokus karena saya tengok udah datang pokok. Jadi tak konsen kita, buyar gitu. Jadi akhirnya diterimalah Musa sebagai karyawan Syuaib untuk mengembalakan kambing. Berapa lama dia mengembala kambing? 8 hijaj, 8 musim. 8 musim itu berarti 8 tahun. Karena satu musim itu 1 tahun. Di Arab itu ada 4 musim. Yang pertama, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita was-shaib. Syita musim dingin, shaib musim panas, rabi musim bunga, kharif musim gugur. 4 musim. 1 tahun 1 musim. Jadi waktu di Mesir ditanya orang Arab itulah ke saya, Abdul Somad kata dia, ya di tempat kami ada 4 musim, syita, shaib, kharif, rabi. Tempat lain berapa musim? Oh, tempat kami banyak, saya bilang. Musim durian, musim rambutan, musim asap. Ada juga musim yang 5 tahun sekali. Nah, inilah dia tak lama lagi. Nah, jadi mengembala kambing selama 8 tahun. Mahar menikah dengan anak Syuaib itu, maharnya dengan mengembalakan kambing 8 tahun. Kita bukalah Al-Quran itu dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Tidak ada satupun ayat yang bercerita tentang cantiknya anak Syuaib itu, tak ada. Bagaimanalah agaknya perempuan yang cantik sampai Musa mau mengembala kambing 8 tahun. Hanya ada 1 ayat. Tamshi ala istihya. Perempuan yang berjalan dengan sifat malu-malu. Maka kalau dapat perempuan yang punya rasa malu, maka layak kau perjuangkan walaupun mesti mengembala kambing 8 tahun lawan. Yang senyum yang belum nikah aja.
Yang udah apa boleh buat. Jadi ternyata sifat perempuan maju. Jadi Al-Quran itu kalau dibaca, dia seperti permata, kata Syekh Abdullah Darraz, seperti intan. Lihat sisi ini, dapat aspek pendidikan. Lihat aspek ini, dapat. Salah satunya adalah tentang pekerjaan. Nabi Muhammad SAW, apa pekerjaannya? Ayahnya meninggal, Abdullah. Ibunya meninggal, Aminah. Kakeknya meninggal, Abdul Muttalib. Sebatang kara. Ayahnya tak banyak meninggalkan harta warisan. Dari mana dia hidup? Dia menumpang di rumah pamannya, Abu Talib. Abu Talib paman paling miskin, anaknya banyak. Salah satu nama anaknya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi menghidupi dirinya dengan cara bekerja mengembala kambing. Nabi Isa mengembala kambing. Nabi Musa mengembala kambing. Nabi Ibrahim mengembala kambing. Nabi Muhammad SAW mengembala kambing. Dan hampir semua nabi-nabi mengembala kambing. Kenapa? Karena orang yang mengembala kambing melatih kesabaran. Kambing yang dibawa dari kandang pagi 30, pulang mesti 30. Kalau tinggal 29, gagal. Kambing yang dibawa 30, ke 30-nya mesti makan. Ada kambing yang larinya kencang, ada yang pelan, semua mesti dijaga, terpelihara. Makanya saya usulkan ke depan, caleg-caleg itu mesti mengembala kambing dulu. Sebelum dia mengembala manusia. Kenapa? Karena di situ dididik tentang kesabaran dan lain sebagainya. Barulah setelah dia agak lewat masa usia remaja, karena biasanya yang mengembala kambing ini remaja-remaja, barulah dia membawa barang dagangan. Dia tak ada duit, tidak punya barang-barang. Barang-barang itu punya perempuan kaya. Nama perempuan itu Khadijah. Datang orang bawa barang, nanti bagi hasil, untungnya sekian. Datang yang satu bawa barang-barang, bagi hasil, namanya mudharabah. Tapi ada yang unik, setiap anak muda ini yang bawa laku berkali lipat ganda. Akhirnya Khadijah penasaran, siapa orang yang menjual barang ini? Kenapa kalau dia yang bawa laku terus? Aku mau lihat orangnya mana. Mereka bawalah Nabi Muhammad. Ketika itulah dia melihat Nabi. Seandainya difilmkan, suara yang paling tepat soundtracknya pas dia nengok itu. Begitulah keadaan. Mana tahu ada adik-adik kita yang kreatif mau buat video pendek nanti kan. Tapi tak boleh menampakkan wajah Nabi itu, tak boleh. Makanya dalam film The Message itu yang dilihatkan hanya ontanya, tongkatnya, cahaya. Nabi Muhammad itu selalu diumpamakan sebagai nur. Makanya dia selalu waktu datang disambut tala'al badru alaina. Badru artinya bulan purnama yang bercahaya. Dalam Quran dikatakan ja'akum minallahi nur. Sudah datang kepada kamu dari Allah cahaya. Itulah mengapa selalu disandingkan nama dia dengan cahaya, Muhammad Nur. Dia itu bukan mengada-ngada, itu memang ada ayat. Ja'akum, sudah datang kepada kamu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, nur, cahaya. Karena dia dianggap menerangi alam semesta. Kita ini bisa melihat mana orang, mana tiang, mana dinding, itu bukan karena mata. Apakah kita melihat karena mata? Bukan. Kita melihat karena cahaya. Siapa di antara Bapak Ibu yang mengatakan kita melihat karena mata, nanti jam 12 malam datang kemari, minta sama abang security matikan semua lampu, buka biji mata. Tak nampak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa kita melihat bukan karena mata, tapi karena kita melihat karena nur. Maka hati-hati mesti menjaga nur. Makanya dalam doa salat tahajud kita minta isi, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura. Jadikan dalam hatiku cahaya, telingaku cahaya, mataku cahaya, kananku cahaya, kiriku cahaya, depanku cahaya, belakang cahaya, atas cahaya, bawah cahaya. Maka ketika saya mengisi pengajian, mudah-mudahan Allah memberikan kita nur cahaya. Amin. Ada satu ibu-ibu, nggak ada yang ucapkan amin. Pas ditanya kawannya, kok kenapa nggak bilang amin? Aku udah dapat gitu. Sudah dapat. Itu semua masih dapat. Betul.
Jadi Allah memberikan kita cahaya yang bisa membedakan kita mana gelap, mana terang, mana bengkok, mana lurus, mana putih, mana hitam. Man qara'a surat Al-Kahfi yawmal Jum'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur. Allah berikan dia cahaya. Ma bainal Jum'ataini, dari Jumat ini sampai Jumat depan. Bagi yang sudah baca surat Al-Kahfi, alhamdulillah. Ini yang ceramah ini udah baca atau belum? Sudah. Tadi malam dari maghrib ke isya saya usahakan, karena saya yang ceramah, saya yang ngomong, saya baca duluan. Bagi yang belum baca, jangan sekarang baca, habis ini baca, habis Jumat. Kapan waktu terakhir? Habis asar. Habis asar sebelum tenggelam matahari masih ada waktu membaca surat Al-Kahfi. Bagi yang sudah baca, mudah-mudahan istiqomah. Bagi yang belum baca, baca. Apa makna nur itu? Supaya kita diberikan cahaya dalam berinovasi, berkreasi, muncul ide-ide untuk bekerja. Saya sudah urutkan dari nabi sampai Nabi Muhammad. Bagaimana dengan sahabat-sahabat Nabi? Mereka bekerja. Karena Nabi Muhammad mengajarkan, li ayyahtatiba ahadukum uzmatan minal khatabi. Kalau ada di antara kamu yang tangannya kasar mengambil kayu bakar, dijualnya di pasar, dapat uang, lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia. Orang yang meminta-minta nanti di akhirat, kalau kita ketemu dengan orang yang ketemu nanti di akhirat, wajahnya daging-daging, wajahnya rontok ke bawah, maka sesungguhnya itu adalah perumpamaan tentang orang yang meminta. Ini nggak sinkron ceramah Ustadz dengan program. Kata Ustadz nggak boleh minta, tapi tadi Ustadz Al-Nob Dinar kemarin sosialisasi yayasan meminta. Yayasan itu untuk pesantren tahfiz Quran. Sedangkan pembina, ketua, sekretaris, bendahara, pengawas, pengurus tidak boleh digaji seperak haram pun sejak berdiri tahun 2020 sampai hari kiamat nanti insyaallah. Amin. Dan kita udah tanda tangan situ. Fakta integritas. Kita tidak boleh. Sengaja kita pilih ketuanya Ustadz Al-Nob Dinar. Dinar itu artinya duit emas. Kalau duit perak, dirham. Dan beliau ini ketua yang tidak akan diganti-ganti sebelum ada yang lebih mahal daripada dinar. Dan kita setiap bulan ada pertemuan untuk melihat, review, memandang kemana duit ini, berapa duit masuk, berapa ini semua. Sejak berdiri yayasan 6 Juni 2020, berkah COVID. Waktu itu COVID kita tak bisa keluar. Saya sama sekali 6 bulan itu tak ada keluar sama sekali. Takut dicucuk hidung. Swab. Akhirnya kita duduk bersama. Saya duduk, Ustadz Jamal, ketua pembina kita, Ustadz Tatang Yudiansah. Duduklah kami bersama 35 orang. Judulnya waktu itu, mau dibawa kemana hubungan kita? Soalnya beberapa kawan dah meninggal ini. Akhirnya lewat COVID kami masih hidup juga sampai sekarang. Jadi sejak itu, karena kita tidak bisa pengajian tabligh akbar, saya bilang ke Ustaz Allah, tolong data rumah orang-orang kaya di Pekanbaru. Selama ini kita ke masjid, sekarang kita ke rumah-rumah mereka, cari mana yang tanahnya paling luas dan sudah dekat sakaratul maut. Kita mau selamatkan hartanya. Daripada diwarisi anaknya, anaknya tak terlalu ganas, menantunya ini. Akhirnya dapat kita lah beberapa tanah. Itulah sekarang yang jadi pusat markas. Kalau kami mati nanti, maka tanah ini tidak kami wariskan kepada anak cucu kami, akan dikelola oleh yayasan sampai mati hari kiamat. Kirimkanlah ke nomor rekening berikut ini sebelum malaikat maut tiba. Nanti Bapak Ibu lewat jembatan Leton, tak lama dari jembatan Leton jumpa simpang bingung. Jangan bingung-bingung lagi, langsung belok ke kiri menuju TPU. Sebelum sampai TPU ada nanti tulisan di kanan YTWU. Maka slogannya, sebelum ke TPU singgahlah ke YTWU. Kalau sudah sampai TPU jangan balik lagi ke YTWU, karena kami tidak mau menerima hantu. Jadi anak-anak ini 6 tahun gratis.
3 tahun pertama ngapal Quran. Tahun keempat baca kitab. Apa tuh cuma ngapal Quran, nggak ngerti isi Quran. Belajar baca kitab. Tahun kelima praktek. Tahun keenam life skill. Anak-anak diajarkan kuliner. Kebetulan kita punya komunitas hamba Allah, ada komunitas Ummu Aisyah. Diajarkan buat dibawakan mesin penggiling tebu. Diajarkan juga ternak lele. Diajarkan ternak ayam, diajarkan untuk buat masakan-masakan, diajarkan untuk macam-macam. Tapi nanti itu setelah mereka hafal Quran dan baca kitab, supaya dia apa? Bekerja. Tidak menggantungkan hidupnya pada manusia. Karena kalau sampai kita, kalau bahasa Melayunya dijengkali orang. Jengkal itu kan diukur orang kita. Sian, kata dia. Tapi kalau kita mandiri, maka insya Allah kita tidak bisa diukur orang. Bekerja. Apakah ulama-ulama itu bekerja? Ya. Ulama tasawuf tak ada bekerja Pak Ustaz. Metik tasbih aja, berzikir pagi, siang, malam. Ini orang pikniknya kurang jauh. Cobalah baca dulu. Ada seorang ulama, kitabnya sudah kita khatamkan. Waktu Covid saya tak pergi keluar baca kitab online, khatam. Risalah Al-Qusyairiyah. Nama imamnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi punya ruko. Dia punya ruko. Pagi dia datang jual kaca. Kaca-kaca, mangkok, piring. Pagi dia datang, dia gelar sajadah. Dia buka sajadah. Kalau ada pembeli, dia layani. Habis itu kalau tak ada, dia sholat sunat. 400 rakaat. Habis itu kalau tak ada pembeli, tutup pulang. Orang tanya, untuk apalah imam kau buka ini ruko? Supaya nanti di akhirat kalau aku ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala, aku bisa menjawab, aku punya pekerjaan. Maka beruntunglah jamaah. Selalu seringkali jamaah ini kadang, Ustaz Somad, kami udah cari IG Ustaz, kami nggak yakin ini IG Ustaz. Kenapa kalian tak percaya? Isinya campur Ustaz, ada jual kopi, ada jual bumbu pecel, ada jual gula merah. Itu memang IG saya bilang. Ini kan Pak Ustaz yang followernya 8 juta. Iya, itulah video dia. Maksudnya yang belum follow lah. Itulah dia. Yang conteng biru itu kan dia, itulah dia. Kenapa isinya jualan Pak Ustaz? Orang ini tak paham. Dianggapnya kalau IG Ustaz itu isinya ceramah. Marilah kita menghadapi mati. Apa ini? Kita ini diciptakan Allah untuk hidup, bukan untuk mati. Maka saya kalau udah ceramah, marilah kita dengarkan kajian malam ini. Judulnya adalah Malam Pertama di Alam Barzakh. Akhirnya selesai dari itu, semua pegawai BI mau mati. Lalu ditanya Pak Direktur, ditanya Kepala Perwakilan, bagaimana progres kita bulan ke depan? Bagaimana 2024? Tahu salah Pak, kami mau mati aja. Hancurlah Indonesia ini kalau begini. Bisa dijajah lagi kita kalau begini. Allah menciptakan kita ini untuk hidup. Dan hidup itu bekal untuk mati. Jadi jangan sampai kita ini udah mati duluan sebelum malaikat maut datang. Malaikat maut datang ke rumah kita, mau cabut nyawa kita, ditengoknya. Ini udah mati ya Bu? Kayaknya belum ku cabut, udah mati duluan nih, kata dia. Cobalah kita semangat untuk hidup. Makanya saya kalau tausiah di mana-mana, datang jamaah. Saya tengok di Kresek itu ada keripik pisang 2 bungkus. Langsung saya ambil. Jamaah dimanapun berada, Anda suka ngemil, dapatkan keripik pisang halalan thayyibah. Hubungi nomor kontak berikut. Ustaz kok tahu? Memang itu yang kau maksud kau itu kan? Habis buat video itu, dibawanya balik kerupuk itu. Tidak. Ini mau dibawa balik atau enggak untuk Pak Ustadz, kata dia. Apa maknanya? Yayasan Tabung Wakaf Umat kerjasama dengan salah satu jamaah kita untuk mengelola madu. Karena madu ini rupanya sindikat. Diambil sarang lebah, dimasukkan ke kuali, dimasak pakai gula merah. Waktu dicium baunya bau madu.
Makanya banyak sekarang orang bilang madu ini tak ada lagi yang asli Pak Ustadz. Kalau yang asli kita bawa ke rumah marah bini kita Pak Ustadz gitu deh. Madu YTWU itu saya sendiri yang ikut memanen. Dari sini ke Pelalawan, menyeberang sungai, masuk ke dalam. Kata panitia yang membawa saya, Ustadz Somad, ini saya belikan sepatu bot. Sepatu bot itu tingginya sebetis. Supaya nanti kaki Ustadz tak masuk lumpur, kata dia. Sampai ke dalam, rupanya sepinggang lumpurnya. Habis saya kena prank. Pergi kami lebih 40, hampir 30-40 orang. Yang sampai ke pohon tualang sarang lebah itu tinggal berapa orang Ustadz? 11 orang tinggal. Yang lain tuh berguguran. Tapi pas dipoto masuk semua orang. Sampai di situ udah basah semua. Seumur-umur baru itulah saya menengok orang minum air gambut yang hitam. Habis sudah air putih. Saking hausnya Ustadz Al-Nof diminum air gambut. Jadi Bapak Ibu kalau mau sehat minumlah air gambut. Ustadz Al-Nof itu sehat walafiat. Jadi Yayasan Tabung Wakaf Umat tidak meminta-minta. Dia mengiklankan, menyelamatkan harta umat. Yang tanahnya mau selamat, yang mobilnya mau selamat. Alhamdulillah. Mobil ambulan dulu waktu meninggal almarhumah mak saya. Saya waktu itu di Pulau Madura. Di WA adik saya lah, mak meninggal. Saya bilang pesan dia dulu bawa ke kampung. Tak ada ambulan yang mau membawa dari Pekanbaru. Sakit kali hati saya. Maka sejak itu saya berazam, aku nanti mesti punya ambulan. Alhamdulillah YTWU dapat ambulan 1. Dan kemarin datang bapak jamaah ke rumah. Ustadz, aku mau ngasih ambulan ke Ustadz. Saya bilang di rumah ini tak ada yang ngurus. Serahkan ke YTWU. Diserahkan ke YTWU. Ambulan 2, mobil Fortune 1. Dan kemarin dapat mobil lagi 1. Mobil ambulan ini gratis. Syarat mau naik itu 2, mati sakit. Bapak Ibu kalau ada yang mau nanti. Alhamdulillah sejak dapat 2 ambulan ini tak pula ada yang sakit. Sehat semua. Apa maknanya? Kita mau menyelamatkan. Tapi dalam Islam orang mesti bekerja, beraktivitas, bersemangat. Makanya ulama-ulama itu, Ustadz Somad, tak perlulah saya sebutkan. Jadi kalau saya sebutkan didatangi orang kantor pajak saya. Tapi kita mesti punya aktivitas, ada pekerjaan, ada income, ada pemasukan. Karena kalau tidak, maka kita akan menggantungkan hidup kita. Dan kita bersemangat melangkahkan kaki dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Mencari rezeki nafkah. Hebatnya ajaran Islam, ibadah itu bukan cuma sholat, puasa, zikir, baca Quran, tahtim, tahlil. Bukan. Masuk kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore bernilai ibadah. Dengan cara apa? Dengan cara menyebut nama Allah pagi berangkat. Mama, papa, adik, abang, kakak, aku berangkat kerja mencari rezeki yang halal. Berangkat atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu sekalian yang kebetulan diberikan amanah di rumah, maka bapak-bapak suami kalian yang bekerja ini adalah beribadah. Jangan cemburu. Karena banyak juga ini sekarang perempuan ketika dia di rumah dianggapnya suaminya di luar bekerja macam-macam. Padahal mereka beribadah. Tak semua beribadah, banyak juga yang macam-macam. Ibadah. Lalu kami yang perempuan ini Pak Ustadz, prestasi perempuan yang paling hebat bukan dapat Grammy Award, bukan mendapat Guinness Book of Record, bukan mendapatkan penghargaan internasional. Prestasi perempuan yang paling hebat adalah punya anak soleh. Hadiah yang terhebat perempuan adalah surga Jannatul Firdaus. Lalu bagi kami yang udah bekerja ini gimana Pak Ustadz? Perempuan boleh bekerja. Dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Izin suami, tidak bersolek jahiliyah, tidak berdua-duaan. Karena tidak dapat dipungkiri, berangkat dari rumah jam 7, pulang jam 4 sampai rumah jam 5, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5.
10 jam dengan laki orang, 3 jam dengan laki sendiri. Berawal dari kenyamanan, lama-lama curhat, makan bareng. Kata orang kampung kami, no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Nyaman, tenang. Koko WA dia, Koko sering jalan sama dia, Koko makan sama dia. Udah macam ayahku, udah macam abangku, udah macam saudaraku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Mana tahu ada sahabat-sahabat yang punya usaha sablon, kaos sablon, boleh tulis. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Tapi tolong baju-baju yang model begini jangan dipakai sholat Jumat. Nah itu maka hari Jumat baju ya begini, polos. Udahlah tulisan itu dipakai sholat Jumat. Tengok orang, kiki gitu. Ini intinya dari Ustaz Somad nih gitu. Saya juga yang kena. Artinya apa? Bahwa perempuan bekerja itu menolong suaminya. Gaji bapak yang bapak peroleh dengan tetes bulu keringan air mata itu menjadi nilai ibadah. Tapi tolong jangan dibalik-balik ceramah ini. Jangan pula nanti pas azan zuhur dari masjid, apalagi kita punya masjid, hayya 'alas shalat. Tetap je nanti. Pas tanya kawan, kau tak ke masjid? Ibadah. Memang betul bekerja itu ibadah, tapi bukan ibadah mahdha. Ibadah itu ada dua. Yang satu ibadah mahdha, sholat, zakat, puasa, haji, umrah. Ada satu lagi dia tidak ibadah, tapi bernilai ibadah. Itulah dia bekerja. Kami Pak Ustaz, kami di rumah menjaga anak. Maaf beribu maaf. Hamil ibadah, punya anak ibadah. Makanya kalau ada tetangga, kawan, ibu rese, kau ini sedikit-sedikit hamil, sebenarnya ibadah. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, menikah setengah iman. Ibadah. Menikah itu ibadah. Tapi jangan dibalik-balik kajian saya ini. Ini banyak nih kadang jamaah nih sekarang, walaupun tidak kita tafsirkan, dia udah bisa menafsirkan sendiri. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Diam-diam dia nikah. Allah mau istrian. Kau rupanya diam-diam menikah kau ya. Kata Ustaz, nikah itu ibadah. Kenapa kau diam-diam? Tak boleh niat. Ini tak ada saya sampaikan. Tidak pernah ada. Ini dia memandai-mandai. Jelas lu. Malu pula orang ini bilang jelas. Jadi bekerja adalah ibadah. Dalam Islam, bayangkan aja Bapak Ibu, kita hidup 63 tahun. 63 tahun itu kan dibagi 3. Karena waktu kita yang 24 jam itu dibagi 3. Kerja 8 jam, tidur 8 jam, kerja 8 jam. Jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, 8 jam. Tidur 8 jam. Kata dokter kalau tak tidur 8 jam kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Tinggal 8 jam lagi. 8 jam lagi itu kemana? Scroll 2 jam. Grup. Habis. Tak tahu tak kemana waktu kita hilang. Jadi kalau 63 itu dibagi 3, berarti orang tidur 21 tahun. 63 tahun bagi 3. 21 tahun tidur. 21 tahun di kantor. Rumah, kantor. Mati. Tinggal 21 tahun lagi. Kemana yang 21 tahun? Kalaulah Allah tidak sayang, maka hanya sholat itu saja yang ibadah. Subuh 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit. Orang sholat 5 menit itu sudah lama kali sudah. Sekarang ada orang yang sholat bisa 2 menit. Iftitah, Fatihah, ayat 1 napas. Ditanya sama bininya, sholat mazhab apa tuh bang? Valentino Rossi. Ya? Saya udah ukur, secepat-cepatnya sholat, itu 1 rakaat itu 1 menit. Allahu Akbar.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Oke lah, Fatihah bisa satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat pun bisa satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tentu boleh saya sebut ayat yang ada nama saya. Masa Pak Muhammad Nur aja? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 8 permohonan. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 1 menit 1 rakaat. 4 rakaat 4 menit. Kalau ada ibu, suami ibu yang sholat 2 menit, macam mana dia baca? Berarti dia tak membaca. Ada orang sholat yang tak membaca? Ada. Mulutnya dia baca Allahu Akbar. Ada orang-orang gitu. Tonton dulu sinetron nih. Pas giliran iklan, wudu. Tonton lagi. Pas iklan sholat. Sholat apa namanya? Dengan bekal itu kita mau masuk surga Allah. Berapa lama kita di surga? Bukan 65 tahun. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. 1 hari di sana 1000 tahun. Macam mana kita menembusnya? Masya Allah, tabarakallah. Saya tadi mulai jam 10:30. Rupanya sekarang sudah jam 11:30 kurang 15. Saya dikasih waktu 1 jam. 45 menit tausiah, 15 menit tanya jawab. Rupanya kita, kalau tausiah di tempat yang orang hatinya terbuka, itu tak lama terasa tausiah. Iya. Itu bukan karena saya mau menyenangkan hati. Karena ini pengalaman saya. Saya pernah tausiah di tempat orang yang hatinya tertutup. Lama kali rasa saya. Masam tak bergerak jamnya. Kapan itu Pak Ustaz? Pas acara buka bersama. Saya tengoklah jamaah itu. Ada yang menguat. Ada yang gimana. Ada yang menguat. Selesai tausiah saya bilang, Pak, Bu, tadi waktu acara mau buka tadi lama kali kurasa terasa tausiah. Kata dia, kami yang mendengar lebih lama lagi Pak Ustaz.